Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan MAPA Administrasi Umum kali ini, saya akan menerangkan tentang manajemen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama ada memahami fungsi-fungsi manajemen, dan yang kedua mengklasifikasi fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama, kita memahami tentang hakikat manajemen. Manajemen itu sendiri adalah suatu keahlian untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun unsur-unsur manajemen, yang pertama ada atau manusia. Manusia berperan membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada money atau uang. Uang ini digunakan sebagai modal perusahaan, mulai dari pendirian perusahaan, pengurusan perizinan, pembangunan gedung pabrik, pembayaran tenaga kerja, pembelian bahan mentah dan transportasi. Kemudian yang ketiga metode. Nah, ini merupakan cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil. Kemudian yang keempat ada material atau bahan-bahan. Nah, meliputi bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Selanjutnya yang kelima ada masinis atau mesin. Nah, mesin-mesin ini merupakan peralatan sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Pasar merupakan tempat organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produk-produknya. Nah, unsur-unsur manajemen ini sering disebut dengan 6M. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Nah, ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen atau sering disebut dengan manajemen puncak. Merupakan tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab pada dewan direksi dan pemegang saham atas keseluruhan kinerja dan aktivitas dari perusahaan. Manajemen puncak ini umumnya dipegang oleh CEO, presiden, wakil presiden, organisasi, dan top manager. Nah, manajer tingkat puncak ini bertugas membuat kebijakan, keputusan, dan strategi yang berlaku secara umum pada suatu perusahaan. Tugasnya lebih banyak menggunakan kerja pikir daripada kerja fisik untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua ada middle management atau manajemen menengah. Bertugas mengimplementasikan strategi, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh manajer puncak. Tugasnya sebanding antara kerja pikir dan kerja fisik. Selain membantu manajer tingkat pusat, juga bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen tingkat bawahnya. Manajemen tingkat menengah ini umumnya dipegang oleh kepala bagian, kepala divisi, dan kepala seksi. Dan yang terakhir adalah lower management. Manajemen tingkat bawah ini biasanya melakukan pengawasan atau supervisi para tenaga-tenaga operasional dan menjalankan strategi, kebijakan, dan keputusan yang telah diambil oleh manajemen menengah. Nah, sebutan khas manajemen tingkat bawah ini biasanya ada penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Dalam menjalankan tugasnya lebih banyak menggunakan kerja fisik daripada kerja pikir. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah serangkaian tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu manajemen. Nah, beberapa ahli memiliki pendapat mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama ada J.R. Terry berpendapat tentang fungsi manajemen sering disingkat dengan POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian yang kedua ada Henry Fayol
Indrifier mengeluarkan dengan singkatan POCCC yang terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua ada Cons dan O'Donnell yang mempunyai singkatan POSDC, yaitu terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang keempat ada Dr. SP Siagian yang dengan singkatan POMCE, yaitu planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Yang terakhir ada Delange yang disingkat dengan PDMDCCI yang terdiri dari planning, decision marketing, directing, coordinating, controlling, dan improving. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi manajemen. Yang pertama ada planning. Planning merupakan suatu usaha atau upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan yang baik harus membuat unsur-unsur pertanyaan yang terdiri dari 5W plus 1H. Antara lain, what, apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, why, mengapa hal tersebut dikerjakan. Yang ketiga ada where, di mana hal tersebut akan dikerjakan. Yang keempat ada when, kapan hal tersebut akan dikerjakan. Yang kelima ada who, siapa yang mengerjakan. Dan yang terakhir hanya ada how, bagaimanakah hal tersebut dikerjakan. Nah, kemudian langkah-langkah perencanaan. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang akan diperlukan. Dan yang terakhir, menetapkan indikator keberhasilan dalam pencapaian target bisnis. Nah, jenis-jenis perencanaan yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana yang menggambarkan fokus bisnis perusahaan untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua ada perencanaan teknis. Perencanaan teknis merupakan rencana yang memiliki skala lebih kecil, misalnya untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun. Yang ketiga ada perencanaan operasional, merupakan rencana yang terkait dengan cara pelaksanaan kegiatan tertentu agar berjalan efektif dan efisien untuk mencapai rencana-rencana taktis. Dan yang terakhir ada perencanaan darurat, merupakan perencanaan alternatif yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai perubahan kondisi bisnis dan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Kemudian manfaat dari perencanaan atau planning antara lain dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, mudah dalam melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, menjamin proses pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, merupakan mengalokasikan seluruh tugas pekerjaan, menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu atas kelompok kerja sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan organizing atau pengorganisasian adalah yang pertama mengetahui tujuan yang ingin dicapai, yang kedua menentukan dan menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan, yang ketiga mengelompokkan kegiatan-kegiatan, yang keempat pendelegasian wewenang atau menetapkan besarnya wewenang kepada setiap departemen, yang kelima menetapkan jumlah karyawan pada setiap bagian,
Yang keenam, menetapkan tugas-tugas karyawan dengan jelas. Yang ketujuh, menetapkan tipe organisasi yang akan digunakan. Dan yang terakhir, menetapkan struktur organisasi yang akan digunakan. Kemudian manfaat dari organizing atau pengorganisasian antara lain, yang pertama, terciptanya pola hubungan dan kerjasama yang baik dan teratur. Yang kedua, setiap individu mengetahui tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, memudahkan pengawasan oleh pimpinan. Selanjutnya ada staffing atau penyusunan staf. Adalah kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh karyawan yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong yang ada di perusahaan. Nah, hal yang perlu dipelajari dalam penyusunan staf, yang pertama ada pengajaan, yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada penarikan, yaitu kegiatan mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang belum terisi di perusahaan. Yang ketiga ada seleksi, yaitu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada penempatan, yaitu kegiatan menempatkan individu yang telah lolos seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai uraian dan klasifikasi pekerjaannya. Dan yang terakhir ada pemberhentian, yaitu pemutusan hubungan kerja antara seseorang karyawan dengan suatu perusahaan. Selanjutnya ada actuating atau penggerakan, adalah kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan yang harus dimiliki dalam actuating antara lain adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau sering disebut dengan keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain. Dan yang terakhir, keterampilan teknis, yaitu keterampilan menggunakan teknik, prosedur, dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian gaya kepemimpinan, ada 3, yaitu yang pertama ada pemimpin otoriter, di mana mengambil keputusan tanpa berkonsultasi atau meminta pendapat dari bawahannya. Kemudian yang kedua ada pemimpin demokratis. Ini biar menginginkan adanya peran bawahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada pemimpin bebas, menyerahkan pengambilan keputusan kepada bawahan dengan pengarahan seminimal mungkin dari pimpinan. Selanjutnya ada coordinating atau pengordinasian, adalah kegiatan mengordinasi seluruh pekerjaan dalam satu kesatuan organisasi pekerjaan. Nah, koordinasi ini mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, sinkronisasi kegiatan. Yang kedua, keterpaduan kegiatan. Yang ketiga, menyelaraskan kegiatan. Yang keempat, meruntutkan kegiatan. Dan yang terakhir, mencegah overlapping atau kekosongan kegiatan. Kemudian selanjutnya ada controlling atau pengawasan, adalah tindakan yang meliputi proses pengamatan dan pengendalian untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengawasan ada 3 tipe dasar pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan,
adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua, ada pengawasan konkuren. Adalah pengawasan yang dilakukan saat kegiatan sedang dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada pengawasan umpan balik. Adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Pada dasarnya, metode pengawasan yang digunakan terdiri dari 3 macam. Antara lain ada metode observasi langsung, yaitu pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas dengan tidak mempercayakan orang lain untuk mengamatinya. Yang kedua ada metode statistik, yaitu pengamatan melalui metode yang disusun secara statistik dan grafis. Biasanya statistik itu disusun dari data-data yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Dan yang terakhir ada metode laporan, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Nah, pengawasan ini dapat berjalan dengan baik apabila dapat mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, dan menindaklanjuti penyelewengan, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan dapat mendidik para pegawai. Selesai materi dalam manajemen. Satu soal untuk kalian. Jika Anda berperan sebagai pemimpin perusahaan atau direktur perusahaan, bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling yang kalian jalankan di perusahaan? Jelaskan dan tulis di buku catatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.